Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mendengar ya, bahwa di surga itu ada bidadari. Ternyata setelah kita membaca dengan teliti, Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa di surga ada bidadari. Dengan kata lain, bidadari ternyata tidak ada. Orang kan selalu mengklaim gitu, saya ingin ketemu bidadari. Ternyata surganya Kristen tidak mengenal bidadari, hanya mengenal malaikat, kerubim, dan serafim. Itu. Jadi hati-hati ya dalam mengemukakan pendapat. Ya, sesuatu yang tidak ada jangan diada-adakan. Ikuti saja apa kata Alkitab. Ya. Lalu kalau tidak ada bidadari, tubuh kita di surga ini seperti apa? Ya kan? Ini pertanyaan paling penting. Nah, yang pertama, ya, Wahyu 19 ayat 8. Di surga kita diberi baju, jubah ya, putih berkilauan, yaitu perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, ternyata kita diberi jubah itu bukan jubah fisik. Ya. Jubah itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Artinya, wujud kita di surga itu mustahil fisik. Seperti di bumi sekarang ini, itu mustahil. Karena kainnya atau jubahnya itu saja bukan fisik. Mengerti ya? Jubahnya itu adalah perbuatan-perbuatan baik. Bukan jubah kayak yang kita pakai sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, tubuh kita di surga harus sama dengan Yesus. Kalau tadi jelas tubuh kita di surga itu bukan fisik, ya. Sekarang tubuh kita yang kedua ini harus sama dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah yang sulung dari yang bangkit. Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi tubuh kita sama dengan tubuh Yesus. Ya. Tubuh kebangkitan Yesus adalah roh. Ya. Masih bisa di description. Kan ada kepala, ada rambut, mata, tangan, kaki, dan lain-lain. Tapi sudah roh. Tidak bisa dipegang. Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Kita harus sama. Kita sama seperti Yesus tubuhnya. Ya, memakai tubuh kebangkitan. Yang ketiga, punya nama yang cuma tahu Allah dan kita. Ya, beda dengan di Firdaus.
Jadi di surga beda dengan di Firdaus ya. Kelak di surga kita punya nama ditulis di jubah putih itu. Ya, karena kita dan Allah yang tahu nama kita. Hanya kita aja dan Allah yang tahu. Terdapat dalam Wahyu 2 ayat 17. Ya, semua kita punya nama. Ya, amin. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, tubuh kita ya dipastikan tidak bergender. Itu tidak ada kawin-kawinan. Di surga itu tidak ada kawin-kawinan. Ya. Matius 22 ayat 30. Ya. Kita lihat Matiusnya. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi kalau yang punya pikiran, mau dapat bidadari di surga, kalau kata orang apa tuh, Sunda nehi. Ternyata di surganya Kristen tuh, surganya roh. Tidak ada bidadari di surga itu. Jadi tidak ada kawin mengawinkan, tidak ada. Jadi tidak ada anak-anaknya. Iya kan? Karena tidak bergender. Itu tubuh kita di surga. Yang kelima, Wahyu 4 ayat 3. Kita harus paham. Yesus Tuhan Allah duduk di tahta. Tidak bisa di-description mana kepala, mana tangan. Jangan kita punya pemahaman kita punya tubuh kemuliaan sama dengan Tuhan Allah. Itu salah. Ya, kalau tubuh kemuliaan itu beda. Ya, yang benar ya, kita punya tubuh kemuliaan dengan pengantin laki-laki, yaitu anak domba. Wahyu 19 ayat 7-9. Ini ya, bahasa yang mudah dimengerti. Ini hanya pendekatan. Ya. Tuhan Allah itu yang duduk di tahta. Itu Tuhan Allah. Sedangkan anak domba itu yang berkarya. Ya. Apakah ada dua? Tidak, satu. Karena anak domba itu adalah Allah. Kenapa bisa satu? Ya karena Allah adalah roh. Allah tidak dibatasi ruang dan waktu. Allah memenuhi seluruh ciptaannya. Jadi bahasa yang mudah dimengerti itu tadi. Allah itu yang namanya Yesus itu duduk di tahta disembah. Sejak kapan? Sejak sebelum segala abad. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Lukas 1 ayat 25. Sedangkan anak domba itu adalah Allah yang berkarya. Tuhan itu adalah Allah yang berkarya. Itu anak domba. Ya. Sama paralelnya dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Apakah dua? Satu. Ya kan? Karena Allah memenuhi seluruh ciptaannya. Dia pada saat yang sama ada di Bogor, di Bandung, di Sumatera, ya Kalimantan, gitu ya. Di luar negeri lah, di Amerika. Pada saat yang sama dia hadir di sana. Di 1000 tempat, di 1.000.000 tempat, di
miliar tempat, Allah tetap satu. Itu mungkin juga pendekatan yang ini hanya pendekatan aja, ya. Katakanlah analogi ya, udara ya. Bapak ada di mana, ibu ada di mana, bapak ibu ada di mana, ya. Bukankah udara ini memenuhi seluruh bumi, ya kan? Apakah udara itu menjadi 1000, 1.000.000, 1.000.000.000? Tetap satu. Udara yang saya hirup sama dengan udara yang bapak ibu hirup. Ya mungkin itu pendekatannya aja, walaupun tidak pas. Tetapi udara itu tetap satu. Dia yang ada di Jawa sama dengan yang ada di Sumatera, di Bali, Kalimantan, Papua, di luar negeri. Kalau tidak sama, maka pada saat saya di sini ya, lalu saya berangkat katakanlah ke Papua, kalau tidak sama, maka saya tidak akan bisa bernapas. Benar? Nah, itu mungkin pendekatan yang lebih mudah untuk dimengerti. Ya. Jadi sudah clear ya, bahwa Allah itu satu. Allah itu roh, Allah itu maha hadir. Allah Esa. Ya. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan Alkitab, ya, dapat memotivasi Bapak Ibu untuk terus membaca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.